Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Baik Bapak sekalian, alhamdulillah disyukur milik Allah, salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada segenap keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Malam ini berbeda dari biasa, insyaallah semoga ada beda juga ya, tambahan kebaikan bagi kita yang diundang untuk hadir, bagi rumah yang disinggahi untuk kajian. Semoga ini menjadi sebuah keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua, terutama bagi sahibul bait. Suara saya kedengaran? Baik. Ya. Saya pastikan dulu kedengaran. Berarti ngerti gitu. Hari lagi. Insyaallah pada malam ini kita lanjutkan kajian Bulughul Maram, hadis yang ke-1572. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu, dan lebih dicintai ilallah, dalam pandangan Allah, minal mu'minina, dibanding mukmin ad-dhaif yang lemah. Wa fi kullin, pada setiap mukmin, baik yang kuat ataupun yang lemah, khairun, ada kebaikan. Yukhris, bersemangatlah, alama, terhadap perkara yang fa'uka, perkara itu memberi manfaat kepadamu. Wasta'in, dan mintalah pertolongan billahi, kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan lemah. Wa in asobaka, dan jika menimpamu syai'un, sesuatu, fala taqul, maka jangan kau katakan, lau anni fa'altu kana kaza wa kaza, seandainya aku mengerjakan tentu begini. Walakin, tetapi kul, katakan, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala, Allah telah mentakdirkan, dan apa yang Allah kehendaki, ya Allah yang akan perbuat. Fa inna lau, sesungguhnya bahasa lau, seandainya, tabtahu, membuka amal syaitan, amal setan. Akhrajahu, mengeluarkan terhadap hadis ini Muslimun, Imam Muslim. Bapak sekalian, ini mukmin itu idealnya tidak asal mukmin, tetapi harus menjadi khair dan ahab. Kalau kita bahasa di Quran itu ahsan, ayyukum ahsanu amal. Jadi bukan hanya beramal, tapi bagaimana menjadi orang yang beramal terbaik. Bukan, kalau sholat bukan asal sholat, tapi bagaimana sholat itu menjadi sholat yang terbaik. Dan itulah yang terjadi kalau kita baca bagaimana para sahabat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, itu saling berlomba. Maka pertanyaan-pertanyaan itu, amalan apa yang paling besar pahalanya, amalan apa yang paling dicintai, amalan apa yang bisa memasukkan ke surga. Ini nuansa fastabiqul khairat, nuansa menjadi diri, bukan hanya jadi tetapi berkualitas, bukan hanya mengerjakan tetapi memperhatikan kualitas terbaik. Nah, ini pelajaran yang pertama, bahasa al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu. Jadi kita tidak asal beriman, tapi harus iman yang berkualitas, yang melahirkan kebaikan dan menjadi terbaik, melahirkan yang paling dicintai, pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kuat di sini ya kuat dalam beramal.
terutama amal-amal ukhrawi, amal-amal ketaatan. Jadi mukmin yang kuat amalnya sehingga memperbanyak amal solih di dunia untuk kebutuhan dia di akhirat, itu akan berbeda hasil dengan orang yang tidak kuat beramal. Kalau orang yang beramal tentu bakal banyak memberi manfaat. Kalau orang yang lemah karena dia tidak kuat beramal, maka ya dia akan sedikit manfaat bagi orang lain. Padahal kita tahu bahwa mukmin terbaik teh khairun nas anfa'uhum, yang paling banyak memberi. Jadi ini motivasi tong asal jadi, tapi kudu jadi bari paling baik. Ya, bukan asal kita mengerjakan, tapi nilai kualitas itu pun harus diperhatikan. Ya, termasuk Bapak sekalian, ada kekuatan ruhiyah, kekuatan jasadiyah, kekuatan hati dengan imannya, kekuatan jasad dengan kesehatannya, kekuatan materi dengan hartanya. Karena faqidu syai' la yu'ti, orang yang tidak memiliki apa-apa itu tidak bisa memberi apa-apa. Beda dampak orang soleh, soleh tebat ilmu, ditambah dia punya kekayaan. Itu dampak ketika berdakwah bakal beda. Ya, ilmu teu boga, harta eueuh, letoy deh. Tapi masih alhamdulillah ada aya iman, minimal masih ngadoakeun. Ya, nah ini bagian pertama, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu. Lalu Rasulullah mengatakan wa fi kullin khairun, pada setiap mukmin baik yang lemah ataupun yang kuat itu ada kebaikan berupa imannya, karena tidak ada kebaikan yang lebih dibanding dengan iman. Ya, sesuatu yang paling besar kelak ketimbangan itu ya iman, la ilaha illallah. Nah, kalau orang memang tidak banyak berperan, tapi ketika di lisannya masih ada la ilaha illallah, tapi ketika dia masih datang ke masjid lalu sholat, itu masih ada kebaikan. Ya, jadi wa fi kullin, pada setiap mukmin itu baik yang kuat ataupun yang lemah, khairun, ada kebaikan. Sekali lagi, kebaikan apa? Kebaikan iman. Kita tahu bahwa iman ini menjadi pembeda. Iman ini yang membedakan nanti jadi ahli sa'adah dengan ahli saqawah, ahli kebahagiaan dengan ahli kecelakaan. Iman itu nanti yang membedakan antara terang benderang dengan gelap gulita. Nah, ini dan karunia terbesar Allah kepada kita ya iman. Bahkan berharap karunia ini bukan hanya sebatas ketika hidup, karena aqdamun ni'am, nikmat yang paling agung itu adalah ketika iman ini terbawa di saat kita wafat. Al-mautu alal imani wal islam. Di saat kita wafat dan wafat kita, lisan basah menyebut nama Allah, la ilaha. Saya jadi emot Bapak sekalian, kalau mental kini jangan sampai membuat berat. Jadi yang ringan, nggak usah panjang-panjang. Lakinu mautakum bila ilaha, cukup la ilaha. Pada baca asyhadu alla ilaha illallah, dan jangan terus-terusan gitu. Santai nanti dulu, jangan rusuh. Nah, mereka sedang dalam peperangan yang luar biasa. Ya, bahkan ada ulama yang kalau memang masih terlalu panjang bahasa la ilaha illallah, ya cukup Allah, Allah, Allah. Saking apa? Saking hati-hati katanya, takut ketika la ilaha maut dan illallah. Bahaya kan secara makna. Coba lawan la ilaha, berarti kan dia tidak ada. Jadi ya tahun teh maksudnya dipahami dulu ketika ada orang yang sampai
saking tidak membuat berat nanti dan tetap dia berada dalam keadaan ini, maka ada yang menyarankan itu cukup dengan Allah kalau kondisi sudah berat. Kehati-hatian di sini kan bisi la ilaha. Tapi kalau Allah ya. Kalau tekstual hadis ya la ilaha lakinu mautakum bila. Baik. Jadi Bapak sekalian, yang pertama sekali lagi apa? Kita bukan hanya hidup, tapi harus hidup berkualitas. Kita bukan hanya kerja, tapi kerja yang berkualitas. Kita bukan hanya ngaji, tapi ngaji juga harus berkualitas. Kita sholat bukan hanya sah, tetapi bagaimana berkualitas. Nah itu bahasa khairun wa ahabbu. Dan itu Bapak sekalian ditentukan ketika kita memiliki kekuatan. Termasuk kekuatan yang paling utama dari semua itu ya ilmu. Kekuatan itu ada di ilmu. Makanya fa'lam annahu maka ilmu itu dulu. Ya, dan kita tidak akan bisa bahagia, kita tidak akan dapat kemudahan ketika tidak memiliki ilmu. Jadi kekuatan. Berikutnya Bapak sekalian, ikhris ala ma yanfa'uk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersemangatlah melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kamu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Di antara ciri kebaikan seseorang itu, ciri baik Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat. Nah, ikhris alama yang jadi setelah kita menentukan arah kualitas, lalu yang berikutnya kita fokus dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau mukmin ini orientasinya faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah, bebas dari neraka lalu masuk ke dalam surga, maka Bapak sekalian, sesuatu yang manfaat itu adalah sesuatu yang bisa menyampaikan kepada tujuan. Nah, kalau tujuan saya ke Dander, maka sesuatu yang manfaat itu sesuatu yang bisa membawa saya dengan mudah ke Dander. Sesuatu yang memalingkan saya akhirnya jadi belok-belok kadiu gitu, malah tenempi ke Dander, berarti itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka kita tentukan keinginan untuk berkualitas. Yang kedua, fokus dengan sesuatu yang ada manfaat, yang menyampaikan kita ke tujuan. Nah, kadang-kadang kita ini ya gaduh obsesi, gaduh keinginan. Tapi kadang-kadang kita sibuk dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan tujuan. Halo? Kadang-kadang gitu. Ya, bahasanya la matluba la maksudan illallah. Tujuannya Allah, tapi kesibukan kita bukan dengan Allah gitu loh. Kesibukan kita dengan sesuatu yang justru memalingkan dari Allah. Maka ketika ingin berkualitas, langkah berikut adalah kita fokus. Bahkan sebelumnya bertanya, apa manfaat bagi saya? Ketika ada manfaatnya, jalani. Ketika tidak ada manfaat, tinggalkan. Ingat dengan hadis Rasul, tarkuhu ma la yani. Mukmin yang di antara kebaikan, tanda kebaikan mukmin itu adalah meninggalkan yang tidak ada manfaat. Gitu ya. Jadi apa manfaat bagi saya? Kalau ada manfaat maka jalani, kalau tidak ada maka tinggal. Kenapa? Memang lamun idealnya apa ada usia tidak panjang, jangan sampai usia sedikit lalu kita tidak menorehkan sesuatu yang bisa menjadikan abadi hidup kita kelak dan bahagia di surga. Gitu. Ya, nah ini ikhris ala ma yanfa'uka. Jadi semangat melakukan sesuatu yang ada manfaat. Nah, berikutnya yang ketiga Bapak sekalian. Ini jadi kunci sukses ini. Iya, ini kunci sukses. Yang pertama, tentukan target dan bukan hanya jadi.
Namun perusahaan itu bukan asal jadi usaha, tapi harus jadi yang terbaik, bukan hanya jadi tapi yang paling yang kedua ya sibuk dengan yang bermanfaat. Nah yang ketiga, hati-hati, kadang-kadang orang itu Bapak sekalian sibuk dengan strategi lahiriah, sibuk dengan apa ya istilahnya, usaha-usaha dohir, lalu kemudian dia lupa dengan Allah. Nah disinilah Rasulullah mengingatkan, wasta'in billah, tetaplah minta tolong kepada Allah. Tentukan target, lalu fokus dengan yang manfaat sesuai dengan target. Tapi yang ketiga, wasta'in billah, kita tetap harus memohon pertolongan kepada Allah. Dan ini menjadi inti akidah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi jangan dianggap sepele ketika kita mentauhidkan Allah dalam isti'anah, mentauhidkan Allah dalam memohon pertolongan. Karena tidak sedikit orang yang dia yakin dengan Allah, dia beribadah kepada Allah, tapi di saat goyang dia tidak minta ke Allah, dia tidak ingat ke Allah, malah ingat nanti kan kemana ayah cina bejana di gunung ayah bejana di kuburan ayah bejana di kiai begitu ada gitu, bukan masjid tuh gitu. Jadi wasta'in billah, jadi jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah berikutnya wala ta'jaz, dan jangan lemah. Ini rangkaian Rasulullah itu luar biasa. Karena Bapak sekalian, kalau Allah dibesarkan, tidak mungkinlah kita jadi putus asa. Kenapa bisa jadi putus asa? Karena Allah dikecilkan, lalu diri kita dibesarkan. Saya sering memberi contoh ketika keinginan untuk dapat undangan dari umroh, haji, itu tong di aku menandui. Kudu nama umroh haji itu spesial, undangan Allah, suka-suka Allah. Dan bukti nama noloba duit tadi jamin umroh, untuk boga duit tadi jamin terdatang, tadi undang. Umroh haji itu tidak ada hubungan dengan kesolehan juga, enggak. Karena bisa jadi ada orang yang lebih soleh, tahajudnya lebih lama, puasanya lebih sering, tapi sama Allah tidak diundang. Malah bisa jadi nungedul tahajud bahagia tara, sholat gecan bisaun, malah ku Allah diberangkat. Jadi suka-suka Allah kustudot. Yang tong nyingsiana, awas ya, lamun dia tukang nipu kayak ditipu deh. Dia tukang nenggol kayak itu ditenggolan. Atau jadi ngomongan umroh ada sih yang kabayang video. Mekah mah cenah hukum haram. Nah, itu kan undangan dari Allah. Allah sayang. Anu tadi naloba dosa supaya dihapus. Anu tadi naga saya supaya ningkat ke saya. Betul. Coba Bapak, kalau kita ini banyak bertanya ke diri, melihat diri, lemah nantinya. Nah, boro-boro mikiran jam umroh, imam can angges, budak kuliah loba, SPP can dibayar. Ayam motor cicilan can lunas. Terus begitu. Akhirnya kesimpulannya non, boro-boro mikir jam cicilan haji, boro-boro mikir jam umroh. Kesimpulannya jadi lo. Maka kalau orang membesarkan Allah itu pasti dia akan optimis. Dan putus asa itu bukan karakter mukmin. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Surah Yusuf ayat 87. Ternyata putus asa itu karakter kafir. Maka aneh gitu lah. Salatna rajin, tilawahna loba, zikirna mantap, tapi lumlah gitu. Berarti ada masalah. Ada masalah di zikirnya, ada masalah di sholatnya, ada masalah di keyakinan. Mana ada? Ya, nah, jadi Bapak sekalian, nah ini mudah-mudahan wala ta'jaz.
Sosokan banget. Minta tolong ke Allah, tetap optimis, jangan putus asa. La takhafu wa la Nah, tahzan. berikutnya nih, hati-hati. Kenapa? Karena targetan dibuat, usaha lahiriah dijalani, usaha batin hubungan kita dengan Allah dijalani, optimis terus. Enggak jaminan antara ikhtiar doa dengan target itu sama. Sekali lagi, tidak jaminan. Kita sudah punya targetan, kita sudah fokus dengan usaha lahiriah, lalu kita juga tidak tinggalkan usaha batinnya antara hubungan kita dengan Allah. Zakat, sedekah sudah kita lakukan, kita masih terus optimis dengan Allah, itu enggak jaminan lalu antara target ikhtiar doa itu melahirkan hal yang sama. Target contohnya teh yang untung, jalani sadayana, fokus dengan manfaat sudah. Ka Allah geus alus, saum sering, sedekah teu ditinggalkeun, zakat senantiasa dikeluarkan. Tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan keinginan. Nah, mataku Rasulullah pada bagian berikutnya, wa in asobaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Enggak boleh. Coba tadi tanya urang teh tong nampak tah tong nampak non pesenan. Beneran urang teh moal katip. Halo? Iya kan? Tuhnya cek saya aja. Coba lamun tadi teh kamu teliti dulu. Coba kamu teh cek dulu. Mudah-mudahan kamu tidak akan rugi. Itu teh enggak boleh. Lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jadi enggak boleh. Diteliti sudah, didiskusikan sudah, lalu kemudian setelah itu dijalani ternyata tidak sesuai. Maka Bapak sekalian, karena bahasa lau itu membuka amal-amal syaitan. Minimal satu apa? Satu bukti ketidakridhoan dengan takdir. Yang kedua, ya justru yang menjadi takut itu seakan-akan kita lebih percaya dengan usaha sendiri. Seakan-akan bahwa kita ini tidak ada hubungan dengan ketentuan Allah, tapi ditentukan oleh kita. Padahal bahasa nanti kan la haula wala quwata illa billah. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Nah, jadi tidak boleh mengatakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Oke. Dan Bapak sekalian, bahasa seandainya itu sebetulnya malah memperparah kesedihan. Sekali lagi, bahasa seandainya itu memperparah kesedihan. Padahal kita mengucapkan seandainya itu tidak akan mengulangi dan tidak akan menghitung mundur kembali. Para gina ka masjid lewat sebelah kanan, ujug-ujug jadi ke sebelah kiri. Ternyata ti Soledad. Terus ke bapak teh tuhnya cekuing getong kadinya, ieu ka dieu. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi masing-masing tos ngagaduhan ketentuan. Apa yang menjadi bagian kita tidak mungkin jadi milik orang lain. Apa yang menjadi milik orang lain tidak mungkin menjadi milik. Nah, jadi Bapak di Sabri Cita ayat 5, walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Katakan qaddarallah. Ini takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki ya itulah yang Allah kerjakan. Urang ngagaduhan ka hoyong, Allah ge ngagaduhan ka hoyong, nu jadi mah ka hoyong Allah lain ka hoyong. Ya. Nah, saya yakin Bapak sekalian, kalau ini dijalani maka kita akan lebih tenang. Ayo sebenarnya kita kunci sukses dari hadis. Satu, halo. Tentukan target. Punten Bapak, tong asal jadi mukmin yang baik itu harus jadi mukmin yang khair dan ahab. Artinya berkualitas. Tong asal hirup, tapi hirupnya kudu berkualitas.
Lamun sholat dong asal sholat, tapi sholat yang berkualitas. Sholat sorangan jadi, tapi mukmin mah tidak hanya asal sholat, tapi bagaimana sholat berkualitas lalu pahalanya lebih banyak. Bagaimana dengan sholat itu bisa menghapus dosa dan bisa meninggikan derajat. Bagaimana duduk itu bisa menghasilkan nilai sholat. Nah itu sudah bicara kualitas. Ya, jadi jiwa untuk menjadi yang terbaik. Tentukan target untuk menjadi yang terbaik. Kedua apa? Semangat melakukan sesuatu yang ada manfaatnya. Fokus mengerjakan yang ada manfaat, yang ada hubungan dengan target-target kita. Yang ketiga, Sibuk dengan usaha lain terakhir, tapi tetap dengan mohon wasta'in billah, ya. Jadi ikhtiar luar biasa, tapi hati tetap berpautnya dengan Allah. Dan ini bentuk tawakal. Berikutnya, optimis. Tidak boleh ada pesimis. Terakhir, Tidak ada jaminan target gitu ya. menyerahkan kepada Allah. Jangan sampai mengatakan seandainya. Enggak. Karena itu bentuk kelemahan iman, bentuk ketidakridhaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya pikir satu hadis cukupnya. Sing diulang-ulang nah. Satu, niat untuk menjadi yang terbaik. Yang kedua, Be the best for. kalau tadi fokus dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Iya, Jadi hilangkan hal-hal yang tidak ada manfaat. Karena nih Yang ketiga, hubungan dengan Allah dengan terus memohon pertolongan, jangan sampai lahiriah kuat tapi batinnya melempem. Terus saya nggak mikir wongko, nyari ide wongko, tapi hatinya tidak dibasahi dengan zikir, tidak dicerahkan, tidak disegarkan dengan tilawah, pun kan bisa. Karunya bisa capek. Jadi kok Allah loba diberi kesuksesan, tapi akhirnya nanti jadi ternikmat hidup. Ya, ayat tuh segala ayat tapi rek sarewa gitu bisa. curhat Ji. Bisa. Terus kita optimis. Terakhir, hati-hati serahkan deui ayat bahasa, katakan qadarullah wa masya Allah. Jadi tong jangan menyesali yang sudah terjadi. Pokoknya mah target geus didamel, ikhtiar geus dilakukan, doa geus dijalankeun bari teras-terasan, hate mah tetep nu jadi mah kahayang Allah. Jadi tong aya bahasa, coba lamun tadi tekeng bahasa. Termasuk dalam semua hal. Begitu ya. Ya, jadi ujungnya wajib deui sing yakin karena qada di Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang mau disampaikan? Ustaz, punten sekalian curhat. Jadi ini rada menarik, ini berhubungan sama yang dijalani saat ini gitu, berani untuk berwirausaha. Nah, perihal yang nomor satu tadi, perihal tentukan target. Saya itu biasa upami di akhir tahun biasa ada mau plan kamu 1 tahun kapayun. Biasanya dibuatnya sih mungkin sekitar minggu terakhir di Desember. Di awal tahun kalau kita sudah mau target testing tahun 2020. plan of action. Namun Abi mengalami fase yang memang berat terus tahun 2020 itu sampai berarti lebaran ini sih naon Mei lah, Januari, Februari, Maret, April, Mei itu semua target nu ku Abi diserahkeun, dicanangkeun bubar sareng bubar gaya berjalan, bahkan masa-masa yang meleset saya meleset sampai itu target ke mana, prakteknya ke mana gitu sampai kita gini yang teman saya usah sih ngobrol gitu. Tuh, bareng yuk kita ke rumah nanti. Sudah janjian. Tapi pertolongan Allah ini targetnya tidak terrealisasi selama 5 sasi. Kalau teh digentos nanti malah anu saling ditargetkan ku abdi gitu kan, malah lebih besar dari yang ditargetkan. Wah, luar biasa. Maksudnya perihal bab seperti itu abdi ngaros asa hampir sanes menyerahnya berat gitu apa saya sampai gitu. Ternyata Allah teh kasih
ya aneh gitu kadang gitu. Itu kan bagian terakhir. Bagian terakhir Jangan La taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza. Walakin kul qadarallahu wa ma syaa. Karena kita tidak tahu rencana. Contoh ya, contoh Bapak. Kasus Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Para sahabat itu berpikir ini kerugian besar. Sudah jauh-jauh dari Madinah, mau melakukan umroh, di Hudaybiyah dihalangi tidak bisa. Dan Rasul menerima kesepakatan. Dan seakan kemarahan sahabat itu merasa kehormatan Islam dihinakan. Kenapa kita tidak perang gitu? Tetapi mereka membuat perjanjian. Sekarang tidak boleh. Tahun depan diizinkan. Lalu terjadi gencatan senjata. Dan ketika orang Mekah ke Madinah, maka harus dikembalikan ke Mekah. Tapi orang Madinah ke Mekah, maka tidak boleh dikembalikan lagi ke Madinah. Coba. Kan sahabat harus gitu. Sahabat itu merasa ini kerugian. Tapi Allah menyebut di Quran, Inna fatahna laka fatham mubina. Hudaybiyah itu disebut fatham mubina. Badar saja yang luar biasa, tidak disebutkan kemenangan yang nyata, tidak. Tapi Hudaybiyah dalam lahiriah dianggap kerugian, tapi bahasa Allah fatham mubina. Dan apa yang terjadi? Tidak butuh lama menguasai Mekah. Dari Hudaybiyah sekitar tahun ke-7, lalu tahun ke-8 itu Mekah dikuasai. Maka disebut Fatham Mubin. Nah, Bapak sekalian, kalau kita merencanakan kedah waltan durnaf summa qaddamat liwadid. Karena bahaya hirup saya perencanaan. Nu ngarencanakeun lagi meleset, komo ya nu teu ngarencanakeun teu para hukum. Goal setting, Jauh goal akan setting. lebih ini lagi. Nah, dan di bagian yang terakhir tadi Bapak sekalian, target sudah dibuat, langkah sudah dikerjakan sesuai dengan yang dibuat, hati sudah terus berpaut dengan memohon pertolongan, ya kan? Kita optimis, ternyata hasilnya berbeda, kan gitu. Makanya kata Rasul, kalau wa in asobaka syai'un, jika menimpa sesuatu kepadamu, sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, nah targetan kia jadi nama kia, nah targetan mah, nah Bapak sekalian, kita ini tidak boleh mengatakan cobanya tadi teh. Oh iya. Tapi apa? Sedang optimis, husnuzan ke Allah, Allah yang Maha Tahu. Maka seperti, nah hanya abimah ada doa teh pada ya Allah, doa teh minimalis. Nah, mobil teh asal hirup we. 5 juta we. Asal hirup, asal teu kapanasan jeung teu ka hujan. Teu dibere ku Allah. Biar mercy. Gitu. Kan bebeja kan kapal. Bebeja kapal merah pun. Kan begitu. Ya, hari geus bebeja kapal, nah akhirnya mau tidak mau nyekolot atuh iluan. Iya, kontribusi Itu ya. biasa orang mah. Kontribusi ya. Kamu kan anak sakit itu nyesok lah, sok ti bapak sebagian kan gitu. Otak sing daek bebeja kakolot teh. tambahan. Lain sebatas doa-doa teuing. Doa mah benar-benar kudu kan begitu. Nah, jadi Bapak sekalian bisa jadi kenapa? Karena Allah tahu. Allah apal si eta dibere mobil anu murah, teu apal kana mesin. Bakal lebih jahat dibanding dibere mobil anu halus taraka baik. Nah, tapi dan bahasanya jangan terburu-buru dengan setiap permintaan. Menta masuk we bari menta teh punten. Bari ikhtiar. Kita teh lain menta kang miskin. Iya. Kita teh menta ka zat yang maha kaya. Agoni. Jadi lamun menta ka Allah teh entong minimalis. Kayak ku Allah diberi mah kumaha Allah we. Kenapa ketika kita ingin banyak, ingin bagus, belum tentu bagus itu jadi kita barokah. Jangan-jangan karena bagus jadi sombong. Musibah we jangan. Aduh. Nama nih. Kan? Mata di ujungnya Pak, di bagian ujung teh kul qadarullah wa ma syaa fa'al.
Ini teh kan hati yang lapang. Bari husnudzon ke Allah. Yakin bahwa Allah akan ngasih jalan dan ngasih yang terbaik. Tek naon dipercepat jadi musibah. Kurang mau mending bertahap. Allah sedang merencanakan. Ternyata ya rencana Allah seperti itu. Maka ya ada sisi husnudzon, ada sisi optimis, ada sisi di mana kita ya harus sabar. Tidak, insya Allah nggak mungkin lah Allah kemudian menyia-nyiakan setiap usaha doa. Wallahu la yaghfirukum a'malakum. Jadi tadi opatnya kan apa? Arah mulai dari kualitas kita ingin jadi terbaik, akhirnya kita buat targetan, lalu usaha lahiriah sebagai bentuk perintah dari Allah. Era boga kahayang digawe nomor 3 hatema tetap tatagenan karena usaha. Hati-hati, kita jangan tatagenan karena amal. Urang wae ka surga lain ku amal, Rasulullah wae ka surga lain ku amal. Wala anta ya Rasul, wala ana. Tidak juga, kecuali Allah meliputi aku dengan rahmat dan karunia. Jadi tong tatagenan karena amal. Ada hati yang terus berpaut dengan Allah, badan mah digawe, otak mah mikir, tapi hati mah jeung Allah. Macarana. Ya tadi, orang mikir teh bukti syukur dibere akal. Orang digawe teh bukti syukur dibere anggota badan. Tapi hati mah tetap pautna ke Allah. Bahwa kepintaran akal kita, kekuatan badan, gak jaminan akan mendapat sesuai dengan yang kita inginkan. Hati mah yakin, naon nu dikehendaki itu nu jadi. Karena sadayana atas aya katangtosan ti Allah, bukan hasil usaha. Lamun Allah dihilangkan, lamun urang ngaku menang usaha, kadituna mau jadi ahli syukur. Nah, kudu dikasih etakeun, wih capek gawena. Akhirnya muncul keakuan, sombong anak. Tapi lamun Allah tetap ada, sukses termasuk jadi sombong, belum sukses termasuk jadi putus asa. Baik dan menjadi pahala mah gawe jeung doana lain hasil. Bagian kita mana? Doa ikhtiar. Hasil bagian Allah. Kalau doa ikhtiar lalu hasil sesuai dengan kenyataan, buru-buru syukur. Lamun doa ikhtiar lalu beda jeung kenyataan, mata sing sabar. Syukur sabar itu jadi pahala besar kalau targetannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada targetan dagang teh hayang benar atau bagian dari ibadah. Hari orang kerja teh terus dijadikan ibadah atau semata-mata milarian maisha atau milarian Aisyah. Kenapa lihatnya ke saya? Kadang-kadang. Ya. Siti Soleha. Bapak sekalian. Ya. Titip pisang goreng mah jangan terburu-buru. Kalau Bapak Ibu menyikapi Bapak sekalian menyikapi apapun termasuk anak kita selama hidup itu pada optimis. Karena wallahu a'lam, anak soleh itu titik baliknya sejak apa. Sebagaimana Bapak juga harus hati-hati dengan kesolehan anak kita hari ini. Yang Allah mah gampang. Maka anak Quran jauh di kanan dia. Sahabat yang hafal Quran, yang ahli ibadah bisa tergelincir. Ya, hafal Quran, ahli ibadah, sahabat bisa tergelincir. Jadi lamun budak ayeuna keur saroleh sing hati-hati supaya teu dicabut kasolehan. Lamun budak urang can saroleh entong loba monis, entong loba ngobrol nanti sae. Karena selama hirup perubahan itu masih bisa jadi anak nu dianggap kurang bermanfaat, justru itu nanti anak yang paling bermanfaat. Ya, otak tata genana tong semata-mata karena dohir. Tata genana tetap kedah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Baik, cekapnya. Baik kan? Sebelum kita akhiri dengan doa. Jadi mau milik apa mau apa iri-irinya tadinya dan yang tidak aman miliknya mau apa iri-iri gitu ya. Mau cek sepuh atau kubur. Enggak itu mau apa iri-iri gitu.
Ini Pak. Saya teh bapak ketika hati bersih, karena upami hati nanti bersih mah ujung-ujungnya sok nyala gara-gara kamu tuh. Jadi perusahaan saya gara-gara, kalau aduh saya lupa itu ada perusahaan apa tuh yang minimarket supermarket yang di dekat apa tol Jamtor Bin Daud ya. Oh di Bin Daud, maka itu saya dengar Bin Daud itu yang pemiliknya. Ketika ada si orang yang mau buat mini supermarket yang sama, dia itu tidak mempersulit, bahkan dia mengirimkan kasih tahu mana yang banyak dibeli oleh konsumen. Kasih tahu mana yang lebih banyak dibeli oleh konsumen, kasih tahu gitu. Nah itu teh kan hasil dari akidah. Saya bakal ingat banyak ada ke CPNS aya nunggus abi mah 11 kali can lulus ya nama ada non takdir mah pahili tas cenah disirek ngiron bae da takdir mah pahili geus aya di Lauh Mahfuz ieu mantap kan tidak ada. Subhanallah. Ya, di saat ngarora nu kakarewa idealis ka dieu kan ya diamal. 11 kali mana soalnya geus kabayang. 11 kali tas cenah disirek ningali. Gak apa, yang penting masih yakin dah. Takdir Allah mau pahili. Sana jadi PNS ke saya di Lauh Mahfuz sudah sok tata sudah luar biasa ya. Luar biasa. Ya. Jadi sisi keyakinan itu tak leres. Tapi ada teh hasil dari apa? Karena akidah yang lemah itu bakal mudah menyalahkan. Ya. Jadi bukan mengintrospeksi malah menyalahkan. Ini gara-gara kamu. Ya jadi baik, seperti itu bahasa sadayana kita saya rizki masing-masing. Meskipun kita tahunya ayat takdir yang mu'allaq, ayat takdir yang mubarram atau mubrom, ada yang dihubungkan dengan usaha-usaha kita ya. Makanya kan kita disuruh ya. Wallahu a'lam. Sisi kasubuhan. Baik, lantas ditutup.